Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andisa Rismawati. NIM 1057331133819 kelas akuntansi 19G. Akan sedikit menjelaskan materi akuntansi laporan keuangan lanjutan 1 tentang konsolidasi pada perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Laporan konsolidasi berasal dari penggabungan saldo akun-akun laporan keuangan, entitas induk, dan entitas kas konsolidasi, disajikan dari hasil penjumlahan piutang induk, serta anak, dan apabila terdapat piutang antara perusahaan tersebut, dikurangi sehingga diperoleh piutang-piutang konsolidasi yang mencerminkan bahwa entitas induk dan anak. Kemudian, adapun contoh kasusnya, pada tanggal 1 Januari 2020, PT Wardah membeli saham biasa beredar pada PT Cika seharga 150 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari non-pengendali diestimasikan sebesar 20 juta. Pada akun kas, pada PT Wardah 20 juta, pada PT Cika 20 juta. Pada akun piutang dagang pada PT Wardah sebesar 40 juta rupiah, pada PT Cika 47 juta rupiah. Pada akun persediaan pada PT Wardah sebesar 110 juta rupiah, pada PT CK 70 juta rupiah. Pada akun tanah pada PT Wardah sebesar 50 juta rupiah, pada PT CK sebesar 50 juta rupiah. Pada akun bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah pada PT Wardah dan 90 juta rupiah pada PT CK. Investasi pada saham PT pada PT Wardah sebesar 170 juta rupiah. Total aset pada PT Wardah sebesar 520 juta rupiah dan pada PT CK 270 juta rupiah. Selanjutnya, liabilitas lancar pada PT Wardah sebesar 20 juta rupiah, pada PT CK sebesar 25 juta rupiah. Pada utang jangka panjang pada PT Wardah sebesar 20 juta rupiah dan pada PT CK sebesar 30 juta rupiah. Pada saham biasa pada PT Wardah sebesar 70 juta rupiah, pada PT CK sebesar 40 juta rupiah. Kemudian pada saldo laba pada PT Wardah sebesar 100 juta rupiah, pada PT CK sebesar 25 juta rupiah. Total liabilitas dan ekuitas pada PT Wardah sebesar 240 juta rupiah dan pada PT CK sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal kombinasi bisnis, nilai wajar persediaan sebesar 50 juta rupiah, tanah sebesar 60 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebesar 80 juta rupiah. Yang diminta, buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan, buatlah kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. Sebelum memasuki jurnal laporan konsolidasian, kita mencari selisih atau diferensial dengan jurnal biaya perolehan investasi sebesar 150 juta rupiah, nilai buku saham biasa 40 juta rupiah, saldo laba 25 juta rupiah, kepemilikan 75% sejumlah 65 juta rupiah. Cara mendapatkan kepemilikan 75% sebesar 65 juta rupiah yaitu saham biasa ditambah dengan saldo laba. Selisih atau diferensial adalah 85 juta rupiah. Cara mendapatkannya yaitu 150 juta rupiah dikurang 85 juta rupiah. Selanjutnya, pada akun persediaan nilai buku 100 juta rupiah, nilai wajar sebesar 50 juta rupiah dan kenaikannya sebesar 50 juta rupiah. Pada akun tanah nilai buku 50 juta rupiah, nilai wajar 60 juta rupiah dan kenaikannya 10 juta rupiah. Pada bangunan dan peralatan pada nilai buku 60 juta rupiah, nilai wajar 80 juta rupiah dan kenaikannya sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya pada jurnal kertas konsolidasi, pada jurnal saat pembelian saham, investasi pada saham PT Indo 170 juta rupiah debit, pada kas 170 juta kredit. Pada jurnal eliminasi investasi, saham biasa 40 juta pada debit, saldo laba 25 juta debit,
selisih 85 juta pada debit pada investasi pada saham PT Indo, 170 juta pada kredit, dan kepentingan non pengendali 20 juta pada kredit. Selanjutnya pada jurnal eliminasi pengalokasian selisih. Pada persediaan 50 juta, pada tanah 10 juta, bangunan dan peralatan 20 juta, dan selisih sebesar 85 juta. Cara mendapatkan goodwill sebesar 5 juta yaitu selisih dikurang persediaan tanah, bangunan, dan peralatan. Selanjutnya yaitu kertas kerja laporan keuangan konsolidasian. Pada akun kas, pada PT Wardah sebesar 20 juta rupiah, pada PT CK sebesar 20 juta rupiah, kemudian ke konsolidasi 40 juta rupiah. Cara mendapatkan konsolidasi yaitu dengan cara menambahkan PT Wardah dan PT CK. Selanjutnya, piutang dagang. Pada PT Wardah sebesar 40 juta rupiah, pada PT CK sebesar 40 juta rupiah, konsolidasi yaitu 80 juta rupiah. Pada akun persediaan, pada PT Wardah 110 juta rupiah, pada PT CK 70 juta rupiah, pada eliminasi debit sebesar 50 juta rupiah, dan konsolidasi sebesar 230 juta rupiah. Cara mendapatkan 230 juta rupiah yaitu dengan cara menambahkan PT Wardah, PT CK, dan pada eliminasi debit. Kemudian pada akun tanah, pada PT Wardah sebesar 50 juta rupiah, pada PT CK 50 juta rupiah, dan pada eliminasi debit sebesar 10 juta rupiah, dan konsolidasi sebesar 110 juta rupiah. Cara mendapatkannya yaitu seperti pada persediaan. Kemudian bangunan dan peralatan, PT Wardah sebesar 60 juta rupiah, PT CK sebesar 90 juta rupiah, dan eliminasi pada debit sebesar 20 juta rupiah, dan konsolidasi sebesar 170 juta rupiah. Pada investasi pada saham PT Wardah 170 juta rupiah, dan eliminasi pada kredit sebesar 170 juta rupiah, dan konsolidasi sebesar 340 juta rupiah. Pada selisih, pada eliminasi debit sebesar 85 juta rupiah, dan kredit 85 juta rupiah. Goodwill pada debit sebesar 50 juta rupiah. Total aset pada PT Wardah sebesar 520 juta rupiah, pada PT CK sebesar 270 juta rupiah, konsolidasi sebesar 790 juta rupiah. Cara mendapatkannya yaitu dengan menambahkan PT Wardah dan PT CK. Selanjutnya, likuiditas lancar pada PT Wardah sebesar 20 juta rupiah, pada PT CK sebesar 25 juta rupiah, dan konsolidasinya sebesar 45 juta rupiah. Kemudian utang jangka panjang pada PT Wardah sebesar 20 juta rupiah, pada PT CK sebesar 30 juta rupiah, pada konsolidasi sebesar 50 juta rupiah. Pada saham biasa, pada PT Wardah sebesar 70 juta rupiah, pada PT CK sebesar 40 juta rupiah, dan eliminasi pada debit sebesar 40 juta rupiah, dan konsolidasinya yaitu 150 juta rupiah. Dan saldo laba pada PT Wardah sebesar 100 juta rupiah, pada PT CK 25 juta rupiah, dan eliminasi debit sebesar 25 juta rupiah, dan pada konsolidasi sebesar 150 juta rupiah. Kemudian kepentingan non pengendali pada eliminasi kredit sebesar 20 juta rupiah, dan konsolidasi sebesar 20 juta rupiah. Kemudian total liabilitas dan ekuitas pada PT Wardah sebesar 240 juta rupiah, pada PT CK sebesar 200 juta rupiah, dan konsolidasinya sebesar 440 juta rupiah. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan tentang materi pada akuntansi laporan keuangan lanjutan 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.